Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa yang terletak di ujung pulau yang sunyi, hidup seorang wanita muda bernama Sari. Wajahnya selalu terlihat cerah meskipun hidupnya tidak mudah. Ia tinggal bersama ayahnya, Pak Rahman, seorang petani yang sederhana. Ibu Sari telah meninggal ketika ia masih kecil, meninggalkan luka yang dalam di hati Sari dan ayahnya. Setiap kali Sari memandangi langit senja, ia merasa seolah ibunya ada di sana, menemani setiap langkahnya, meski hanya dalam bayangan. Sari adalah gadis yang penuh semangat dan penuh kasih. Dia selalu menolong ayahnya di ladang dan tidak pernah mengeluh meskipun beban pekerjaan seringkali sangat berat. Meskipun hidup mereka sederhana, kebahagiaan mereka terletak pada kebersamaan. Namun, di balik senyum manis Sari, ada luka yang tidak terlihat, sebuah rasa kehilangan yang terus membayangi. Kepergian ibunya mengajarkan Sari untuk menjadi sosok yang tangguh, meski hatinya masih rapuh. Suatu sore, saat Sari sedang berjalan pulang setelah membantu ayahnya di ladang, ia bertemu dengan seorang pemuda bernama Dimas. Dimas adalah seorang pelukis jalanan yang datang ke desa tersebut untuk mencari inspirasi. Pertemuan mereka tak terduga, tetapi langsung memberi kesan yang mendalam pada hati Sari. Dimas dengan senyum ramahnya mengajak Sari berbicara, dan dalam obrolan singkat itu, Sari merasa seolah ada sesuatu yang mengikat mereka berdua. Dimas melihat keindahan dalam kehidupan yang sederhana, dan itulah yang membuatnya terpesona pada Sari. Hari-hari berlalu, dan kedekatan mereka pun tumbuh. Dimas sering datang ke desa itu, mencari inspirasi di alam sekitar, namun lebih sering karena ingin bertemu dengan Sari. Setiap kali mereka berbicara, Sari merasa ada sesuatu yang membuat hatinya berbunga. Dimas selalu tahu bagaimana membuatnya tertawa, dan senyum Sari menjadi lebih cerah setiap kali Dimas ada di sisinya. Namun, dalam lubuk hatinya, Sari merasa cemas. Ia tahu, kehidupan mereka sangat berbeda. Sari hanya seorang gadis desa yang hidup sederhana, sementara Dimas adalah seorang pelukis yang datang dari kota besar, seorang yang penuh dengan cita-cita dan mimpi besar. Namun, cinta tidak mengenal batas. Sari dan Dimas semakin dekat. Mereka berbicara tentang segala hal, mulai dari impian masa depan hingga kenangan masa kecil. Dimas seringkali menggambar Sari, menjadikan gadis itu model untuk karya-karyanya. Sari merasa istimewa, merasa dilihat dengan cara yang berbeda. Ia merasa seperti bintang yang bersinar di malam yang gelap, sebuah cahaya yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, seiring berjalannya waktu, Sari mulai merasakan kekhawatiran yang semakin besar. Ia takut jika Dimas suatu hari akan pergi meninggalkannya. Ia tahu, Dimas punya dunia yang jauh lebih besar, dunia yang penuh dengan peluang dan harapan, sementara ia hanya seorang gadis desa yang tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Dimas selalu mengatakan bahwa ia mencintainya, namun hati Sari tidak bisa menepis rasa takut itu. Pada suatu malam yang tenang, setelah mereka duduk bersama di bawah cahaya bulan, Dimas mengungkapkan perasaannya. Sari, aku tahu hidup kita berbeda. Aku datang dari dunia yang berbeda, tapi hatiku ada di sini, bersamamu. Aku ingin kamu tahu, aku mencintaimu lebih dari apapun, ujar Dimas. Suara lembutnya membawa kehangatan dalam hati Sari. Namun, kata-kata itu bukanlah jawaban yang diharapkan Sari. Dimas, aku takut. Aku takut kamu akan meninggalkan aku. Kamu punya dunia yang jauh lebih besar dari aku. Aku hanya gadis desa yang tidak tahu apa-apa, jawab Sari dengan suara pelan, namun penuh kecemasan. Dimas menggenggam tangan Sari, matanya penuh dengan tekad. Sari, kita tidak bisa mengontrol masa depan, tapi aku berjanji, aku akan berusaha untuk selalu ada untukmu. Aku tidak akan meninggalkanmu. Namun, meski Dimas mengatakan begitu, Sari tetap merasa ada sesuatu yang mengganjal. Ia tidak bisa menghindari perasaan bahwa hidup mereka tidak akan pernah semudah yang diinginkan. Sebuah ketakutan yang mendalam mulai menguasai hatinya, dan ia pun mulai menarik diri dari Dimas, meskipun ia sangat mencintainya. Perasaan itu semakin berat ketika suatu hari,
Dimas mendapat tawaran untuk mengikuti sebuah pameran seni besar di kota. Tawaran itu adalah impian bagi seorang pelukis, kesempatan untuk dikenal lebih luas. Sari tahu, ini adalah kesempatan besar bagi Dimas. Namun di sisi lain, ia merasa ketakutan yang luar biasa. Apa yang akan terjadi pada mereka jika Dimas pergi? Akankah mereka bisa tetap bersama meski jarak memisahkan? Sari tidak bisa tidur malam itu, pikirannya penuh dengan kebimbangan. Di satu sisi, ia ingin Dimas mengejar mimpinya. Namun di sisi lain, ia takut kehilangan orang yang sangat ia cintai. Hati Sari hancur ketika ia tahu bahwa kepergian Dimas mungkin berarti akhir dari kisah cinta mereka. Namun, Sari tahu bahwa ia tidak bisa menahan Dimas selamanya. Ia harus melepaskan Dimas untuk meraih mimpinya, meskipun itu menyakitkan. Keputusan untuk melepaskan Dimas terasa seperti pisau yang menancap dalam dada Sari. Dia tahu, meskipun cinta mereka begitu dalam, ada sesuatu yang lebih besar yang harus Dimas kejar. Sebuah mimpi yang sudah terlalu lama ia impikan. Namun, setiap kali Sari menatap Dimas, hatinya bergejolak. Kepergian Dimas terasa seperti akhir dari segalanya, dan Sari merasa dirinya hanya akan menjadi kenangan yang hilang dalam langkah kaki Dimas menuju masa depan yang lebih cerah. Saat malam itu tiba, Dimas datang menemui Sari di rumahnya. Hening, hanya terdengar suara alam yang menyelimuti mereka. Ayah Sari telah pergi ke ladang, memberi mereka waktu untuk berbicara tanpa gangguan. Dimas berdiri di hadapan Sari, dengan tas yang sudah tergantung di pundaknya, siap untuk pergi. "Sari," Dimas mulai, suaranya lembut namun penuh dengan berat hati. "Aku tahu ini sulit untukmu, tapi aku harus pergi. Ini adalah kesempatan yang tidak datang dua kali. Aku tidak ingin meninggalkanmu, tapi aku juga tidak bisa mengabaikan panggilan hatiku untuk mengejar mimpiku." Sari menatapnya tanpa berkata-kata. Air mata mulai menggenang di matanya. Namun ia berusaha keras menahan agar tidak jatuh. Dalam diam, ia tahu bahwa kata-kata apapun tidak akan mengubah kenyataan. Cinta mereka mungkin tak cukup kuat untuk melawan kenyataan hidup yang harus mereka hadapi. "Aku tahu, Dimas. Aku tahu," kata Sari akhirnya, suaranya serak. "Kamu harus pergi. Aku tidak bisa menahanmu. Aku hanya takut, Dimas. Aku takut kalau aku kehilanganmu. Aku takut kalau aku tidak akan pernah bisa melihatmu lagi." Dimas mendekat dan memeluk Sari dengan penuh kehangatan. "Jangan takut, Sari. Aku berjanji, aku tidak akan pernah melupakanmu. Kamu akan selalu ada di hatiku, di setiap langkahku. Cinta kita tidak akan pernah mati hanya karena jarak." Namun, kata-kata itu terasa seperti janji kosong bagi Sari. Dalam hatinya, ia tahu bahwa meskipun cinta mereka kuat, hidup mereka berada di jalur yang berbeda. Dimas punya dunia yang harus ia jelajahi, dan Sari harus terus hidup dengan kenangan tentang cinta mereka yang tak bisa dilanjutkan. Pagi-pagi sekali, Dimas pergi. Ia meninggalkan desa, meninggalkan Sari dan kenangan mereka bersama. Ketika Sari melihat Dimas melangkah pergi, hatinya seolah terhenti. Ia ingin berlari dan memeluk Dimas, meminta untuk tidak pergi. Namun ia tahu itu bukan pilihan yang bijak. Dimas harus mengejar impian hidupnya. Sari tahu, walaupun ia mencintainya dengan segenap jiwa, ia tidak bisa menghalangi langkahnya. Hari-hari setelah kepergian Dimas menjadi kosong bagi Sari. Pekerjaan di ladang yang dulu terasa ringan saat ia bersama Dimas, kini menjadi beban yang semakin berat. Sari berusaha menutupi rasa kesepiannya dengan bekerja keras. Tetapi setiap sudut desanya mengingatkan dirinya pada Dimas. Setiap jalan yang mereka lewati bersama, setiap pohon yang menjadi saksi bisu kisah cinta mereka, kini hanya menyisakan kenangan yang membuat hatinya semakin pedih. Di malam hari, Sari sering terjaga, menatap langit yang sama seperti yang dulu ia lihat bersama Dimas. Dalam kesunyian malam, ia merasa kesepian yang mendalam. Ia tahu, cinta mereka mungkin hanya menjadi bagian dari cerita hidupnya yang akan selalu ia kenang. Namun ia tetap merasa bahwa ada sesuatu yang hilang. Sari tidak pernah mendengar kabar dari Dimas setelah ia pergi. Setiap kali ia memeriksa surat yang datang ke desa,
Hatinya selalu berharap ada sepucuk surat darinya. Namun, harapan itu selalu sirna. Meskipun Sari berusaha untuk menjalani hidupnya dengan tabah, dalam hatinya ia selalu bertanya-tanya, apakah Dimas benar-benar mencintainya seperti ia mencintai Dimas? Suatu hari, setelah beberapa bulan berlalu, Sari mendengar kabar bahwa Dimas akan mengadakan pameran seni di kota besar, tempat ia tinggal sekarang. Berita itu datang melalui seorang teman yang kebetulan datang dari kota. Sari merasa hatinya teriris. Namun di sisi lain, ia tahu ini adalah bagian dari perjalanan Dimas. Mungkin inilah jalan yang seharusnya ia tempuh. Jauh dari desa ini, jauh dari Sari. Di dalam hatinya, Sari merasa ada perasaan campur aduk. Ia bangga atas keberhasilan Dimas, tetapi rasa sakit karena tidak bisa berada di sisinya juga begitu mendalam. Ia ingin melihat karya-karya Dimas, ingin tahu bagaimana kehidupannya setelah pergi, tetapi di sisi lain, ia merasa tidak pantas untuk ikut campur dalam kehidupan Dimas yang telah berubah. Waktu berlalu, dan Sari mulai menata hidupnya kembali. Meskipun hatinya masih terasa kosong, ia tidak lagi menangis setiap malam. Ia mulai menemukan kedamaian dalam kesendirian, dalam kesibukan sehari-hari, dan dalam kenangan yang manis tentang cinta yang pernah mereka bagi. Meskipun perasaan itu tetap ada, Sari tahu bahwa ia harus belajar untuk hidup dengan itu, meski penuh kepiluan. Namun, suatu malam, Sari mendapatkan sebuah surat yang tidak ia duga. Surat itu datang dengan cap pos dari kota besar, dan di dalamnya tertulis sebuah pesan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, ketika Sari sedang duduk di beranda rumah, sebuah surat tebal tiba di tangannya. Ia melihat dengan hati-hati cap pos yang ada di sudut kiri atas amplop itu. Kota besar, tempat Dimas tinggal sekarang. Perasaan yang campur aduk menghampiri Sari. Hatinya berdebar kencang, dan ia tak bisa menahan rasa penasaran yang begitu besar. Apa yang ada di dalam surat itu? Apakah ini surat dari Dimas? Rasa takut dan harapan bergelut di dalam dirinya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Sari membuka surat itu. Kertas di dalamnya terasa halus, dan tulisan yang terukir di sana begitu indah dan penuh perasaan. Ia tahu ini adalah tulisan Dimas, karena hanya tangan Dimas yang memiliki goresan yang penuh ketulusan seperti ini. Tanpa menunggu lebih lama, Sari mulai membaca. Sari, aku tahu kau mungkin sudah melupakan aku, atau setidaknya berusaha untuk melakukannya. Aku tahu, aku pergi dengan cara yang tiba-tiba, dan mungkin itu membuatmu merasa dikhianati. Aku minta maaf. Aku tidak ingin menyakitimu. Tetapi perjalanan hidup ini membawaku ke tempat yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku bertemu banyak orang, melihat banyak hal baru, dan belajar lebih banyak tentang diriku sendiri. Tapi satu hal yang selalu ada di hatiku adalah kamu, Sari. Sari terhenti sejenak, menatap kalimat itu. Air mata mulai mengalir perlahan. Ia tidak bisa menahan perasaan yang tiba-tiba kembali membanjiri hatinya. Semua kenangan tentang Dimas, semua cinta yang sempat ia simpan, kini muncul kembali begitu jelas. Namun, ia melanjutkan membaca. Aku ingin kamu tahu, Sari, bahwa aku tidak pernah melupakanmu. Setiap lukisan yang kubuat, setiap karya seni yang kuhasilkan, selalu ada bayang-bayangmu di sana. Kamu adalah sumber inspirasiku. Namun, aku sadar bahwa ada banyak hal yang belum aku sampaikan kepadamu sebelum aku pergi. Aku tidak tahu bagaimana caranya untuk mengatakan ini, tapi aku harus memberitahumu satu hal, yang mungkin akan mengubah segalanya. Sari merasa detak jantungnya semakin cepat. Apa yang akan Dimas katakan? Apa yang akan mengubah segalanya? Aku ingin kembali, Sari. Aku tahu aku tidak bisa menghapus waktu yang telah berlalu, dan aku tahu kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Namun, aku ingin mencoba memulai sesuatu yang baru bersama kamu. Aku ingin kita membangun hidup kita bersama, dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Aku tahu ini bukan jalan yang mudah, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi, Sari, jika kamu masih merasa sama, jika hatimu masih terbuka untukku, aku ingin kembali ke desa itu dan meminta kamu untuk menemaniku menjalani sisa hidup ini. Sari terdiam.
Surat itu terasa begitu berat. Ada banyak perasaan yang membanjiri hatinya. Ada rasa bahagia, tapi juga kebingungan. Dimas ingin kembali, dan itu berarti mereka harus memulai semuanya dari awal. Namun, apakah mereka bisa menghadapi dunia yang jauh lebih kompleks ini? Apakah mereka bisa bertahan dengan semua perbedaan yang ada? Sari menatap langit yang kini dipenuhi bintang. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma segar dari ladang. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan. Keputusan yang harus ia ambil tidak mudah. Ia mencintai Dimas, tetapi ia juga takut. Takut akan kegagalan. Takut akan kehilangan lagi. Namun, ada satu hal yang pasti. Sari tidak bisa menahan perasaan yang selama ini ia pendam. Cinta itu masih ada, terpendam di lubuk hatinya. Dimas adalah bagian dari hidupnya, bagian yang ia cintai, dan mungkin bagian yang selama ini ia rindukan. Tanpa berpikir panjang, Sari menulis balasan surat itu, satu-satunya hal yang bisa ia lakukan saat itu. Ia menulis dengan hati yang penuh keraguan, namun juga penuh dengan harapan. Dimas, aku tidak tahu apakah ini keputusan yang tepat, tetapi aku merasa aku tidak bisa terus hidup dengan bayanganmu. Aku masih mencintaimu, meskipun hatiku pernah terluka. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika kita bertemu lagi, tetapi aku siap mencoba. Jika kamu masih ingin kembali, aku akan menunggumu. Aku berharap kita bisa menemukan jalan bersama. Setelah menulis surat itu, Sari merasa seolah bebannya sedikit berkurang. Ia tahu ini bukanlah akhir dari perjalanan, tapi mungkin awal dari sesuatu yang baru. Sari meremas surat itu dengan hati-hati, lalu menaruhnya di amplop untuk dikirimkan ke kota besar, tempat Dimas berada. Hari-hari setelah itu penuh dengan harapan dan kecemasan. Sari tidak tahu kapan Dimas akan menerima suratnya, dan bahkan tidak tahu apakah ia akan datang kembali ke desa itu. Namun, yang pasti, perasaan cinta yang ia simpan selama ini mulai menghangatkan hatinya yang dulu sempat beku. Dan kemudian, beberapa minggu setelah surat itu dikirim, Sari mendapatkan kabar yang tak terduga. Dimas benar-benar kembali. Suatu pagi yang cerah, ketika Sari sedang bekerja di ladang, ia melihat sosok yang sangat dikenalnya berjalan perlahan menuju ke rumahnya. Dimas. Wajahnya sedikit lebih matang, namun senyum itu masih sama, senyum yang pernah mengisi hari-hari Sari. Pagi itu terasa berbeda. Udara segar menyapa wajah Sari ketika ia keluar dari rumahnya, menyambut Dimas yang kini berdiri di depannya. Meskipun dunia di sekitar mereka tidak berubah, hati Sari merasa seperti kembali dihidupkan oleh kehadiran Dimas. Ada kehangatan yang membanjiri jiwanya, meski ada ketidakpastian yang mengintai. Mereka berdua tahu bahwa perjalanan mereka tak akan pernah sama lagi, namun mereka juga tahu bahwa ini adalah kesempatan kedua yang tak boleh disia-siakan. Sari dan Dimas mulai berjalan bersama, memulai kembali hubungan mereka yang sempat terhenti. Namun, meskipun cinta mereka begitu kuat, hidup mereka penuh dengan ujian. Desa yang dulu begitu akrab bagi Sari kini terasa asing bagi Dimas. Kehidupan kota besar telah mengubah banyak hal dalam dirinya, dan terkadang Sari merasa kesulitan untuk memahami dunia yang kini dibawa Dimas. Ia melihat bahwa Dimas semakin sibuk dengan pekerjaannya sebagai pelukis, lebih sering bepergian ke kota-kota besar untuk pameran atau menjual karyanya, meninggalkan Sari di desa yang sederhana ini. Sari merasa kesepian, meskipun Dimas selalu berusaha memberikan perhatian. Setiap kali Dimas pulang, ia membawa cerita-cerita baru tentang dunia luar yang penuh dengan kemewahan dan kesempatan. Dimas bercerita tentang galeri seni tempat ia memamerkan karyanya, tentang orang-orang terkenal yang ia temui, dan tentang bagaimana hidupnya berubah seiring dengan sukses yang ia raih. Namun, Sari hanya bisa mendengarkan dengan perasaan campur aduk. Ia tidak tahu bagaimana cara masuk ke dalam dunia Dimas yang begitu jauh darinya. Sari hanya seorang gadis desa, yang meskipun ingin mendukung Dimas, merasa terasing dari kehidupan yang ia jalani. Namun, Dimas selalu mencoba meyakinkan Sari bahwa mereka bisa berjalan bersama meskipun dunia mereka berbeda. Ia seringkali menggambar Sari, merayakan keindahan yang ia temukan dalam diri gadis desa itu. Dimas ingin menunjukkan bahwa, bagi dirinya,
Tidak ada yang lebih indah daripada kesederhanaan yang ada di desa ini, dan Sari adalah bagian tak terpisahkan dari semua itu. Suatu sore, setelah satu dari banyak pameran Dimas, mereka duduk bersama di bawah pohon di dekat ladang Sari. Dimas memandang Sari dengan mata penuh cinta, namun ada kelelahan yang terlihat di wajahnya. Sari, dengan hati yang penuh kebingungan, bertanya, "Dimas, apakah ini yang kamu inginkan? Hidup kita yang terpisah begitu jauh. Aku di sini dan kamu di sana." Dimas terdiam sejenak, menatap mata Sari dengan kesungguhan yang mendalam. "Aku tidak tahu, Sari," jawabnya dengan suara serak. "Kadang aku merasa kebahagiaanku ada di sini, di desa ini, di dekatmu. Namun, di sisi lain, ada mimpi-mimpi yang belum tercapai. Aku ingin membuatmu bangga. Aku ingin dunia tahu tentang karya-karyaku. Tapi, aku juga tidak ingin kehilanganmu. Aku bingung, Sari. Aku terjebak antara dunia yang harus aku kejar dan cinta yang aku punya untukmu." Sari merasakan hatinya teriris mendengar kata-kata itu. Ia tahu, Dimas tidak hanya terjebak dalam mimpi, tetapi juga terjebak dalam ketidakpastian. Sari sendiri, meskipun mencintai Dimas, merasa semakin terasingkan. Kehidupan yang mereka jalani bersama bukanlah kehidupan yang ia bayangkan dulu. Ia tidak bisa menahan rasa takut bahwa suatu hari nanti, Dimas akan benar-benar pergi, meninggalkan desa ini untuk mengejar impian yang lebih besar lagi. Hari-hari semakin berat, dan meskipun mereka berusaha untuk bersama, ada jarak yang tak terucapkan antara mereka. Sari merasa seperti seorang asing dalam dunia Dimas yang semakin berkembang, dan Dimas merasa terjebak antara cinta dan karirnya yang semakin melambung. Terkadang, mereka hanya duduk bersama, berbicara tentang hal-hal kecil, namun perasaan cemas terus menghinggapi hati mereka. Mereka tahu bahwa, meskipun cinta mereka tidak pernah pudar, dunia yang mereka huni terlalu berbeda untuk dipertemukan dalam cara yang sempurna. Di suatu malam yang penuh bintang, Sari akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Dimas tentang apa yang selama ini mengganjal di hatinya. "Dimas, aku merasa kita tidak bisa terus seperti ini. Aku mencintaimu, tapi aku takut kalau aku akan kehilangan dirimu karena kita terus terpisah oleh jarak yang semakin besar. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian seperti ini." Dimas menatap Sari dengan tatapan yang penuh kesedihan. "Sari, aku tahu. Aku merasa hal yang sama. Aku ingin ada untukmu, tapi aku juga ingin mengejar mimpiku. Aku tidak tahu apa yang harus aku pilih." Sari menghela napas panjang, merasakan sakit yang begitu dalam. Ia tahu, mungkin inilah waktunya untuk mereka berdua mengambil keputusan yang sulit. "Mungkin kita perlu waktu, Dimas. Mungkin kita perlu memberi jarak untuk bisa menemukan jawaban yang tepat. Aku tidak ingin kita terus saling terluka dengan harapan yang tak pasti." Dimas terdiam, dan di bawah sinar bulan yang lembut, mereka berdua merasakan beratnya keputusan itu. Mereka tahu bahwa cinta mereka tidak akan pernah padam, tetapi kadang, cinta saja tidak cukup untuk mengatasi perbedaan yang begitu besar. Hari-hari setelah percakapan itu, mereka mulai mengambil langkah mundur, memberi ruang bagi diri mereka masing-masing. Dimas kembali ke kota besar untuk melanjutkan karirnya, sementara Sari tetap di desa, berusaha menjalani hidupnya dengan sebaik-baiknya. Meskipun mereka saling merindukan, keduanya tahu bahwa ini adalah langkah yang harus diambil agar mereka bisa menemukan kebahagiaan yang sejati, entah bersama atau terpisah. Di suatu sore yang sepi, ketika Sari duduk sendirian di beranda rumahnya, ia melihat langit senja yang berwarna merah jambu, mengingatkannya pada hari-hari ketika Dimas masih ada di sisinya. Meski hati Sari terluka, ia tahu bahwa cinta mereka adalah kenangan yang akan selalu mengisi hidupnya. Cinta yang penuh dengan harapan, perpisahan, dan segala ketidakpastian. Namun, di balik itu semua, Sari belajar untuk mencintai dirinya sendiri, untuk mengerti bahwa kadang, melepaskan adalah cara terbaik untuk mencintai. Mereka mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi satu hal yang pasti, cinta mereka akan selalu menjadi kidung jiwa yang tak pernah padam, meskipun terpisah oleh waktu dan jarak.